Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Baiklah, kembali lagi kita pada pertemuan hari ini membahas tentang formulasi sedian semi solid, di mana pembahasan tentang preformulasi sudah kita bahas pekan lalu. Hari ini kita melanjutkan perkuliahan kita bersama saya Irwandi Infaram yang kemudian akan sharing materi kepada teman-teman semua. Oke, lanjut. Definisi formulasi. Yang kemudian kita bisa lihat ya, menseleksi formulasi obat dengan komposisi yang optimum untuk rute pemberian tertentu dan akan dikembangkan menjadi formulasi obat dalam skala besar untuk mendapatkan bentuk sediaan obat yang baik. Kemudian dipasarkan harus memenuhi persyaratan. Jadi kalau kita ingin membuat formulasi atau formulasi itu sendiri harus ada beberapa persyaratan. Yang pertama, sediaan stabil dalam penyimpanan. Jadi kita harus lihat, harus kita pastikan formulasi yang kemudian kita buat itu harus stabil ya dalam penyimpanan. Kemudian kompatibel antara zat aktif dan bahan adiktif. Kemudian memenuhi persyaratan bioavailabilitasnya dan diproduksi dengan biaya yang ekonomis. Itu 4 hal-hal yang kemudian kita bisa perhatikan dalam membuat atau mempromosikan sesuatu. Kemudian memilih jenis sediaan. Fleksibilitas sediaan meningkatkan kesempatan suatu sediaan untuk dikembangkan menjadi sediaan yang lebih stabil dan elegan. Kemudian kenapa kita harus bisa memilih jenis sediaan? Kemudian di sini kan ada sediaan yang fleksibilitas. Jadi sediaannya itu bisa dimodifikasi sedemikian rupa sehingga bisa menghasilkan sediaan-sediaan yang lebih stabil dan lebih elegan daripada sediaan-sediaan sebelumnya. Kemudian urutan tahapan pengembangan produk, yang pertama mengetahui data kelarutan, stabilitas, dan kompatibilitas. Kemudian menentukan jenis sediaan. Jadi kita harus tahu dulu kelarutan dari sediaan yang kemudian kita buat, kemudian stabilitasnya bagaimana, begitu pun dengan kompatibilitasnya. Yang kemudian kenapa kita harus perlu mengetahuinya, itu menjadi landasan atau data tambahan kita ketika ingin kita membuat sediaan yang lainnya dengan berdasarkan sediaan-sediaan yang sudah ada, atau membuat sediaan lebih stabil dan elegan dengan memperhatikan kelarutan, stabilitas, dan kompatibilitasnya itu sendiri. Kemudian yang kedua, jika bahan aktif memungkinkan untuk dikembangkan menjadi berbagai jenis sediaan topikal, pemilihan selanjutnya berdasarkan data pelepasan dan penetrasi bahan aktif ke kulit. Ya, sesuai tujuan indikasi yang seperti kita sudah bahas pada pertemuan selanjutnya, bahwa kenapa kita harus mengetahui anatomi kulit, karena kita harus lihat dulu target yang kemudian sediaan yang kemudian kita buat itu di mana, supaya kita tahu bahwa apakah sediaan yang kita buat itu betul-betul sampai ke target. Jangan sampai belum sampai ke target sediaan kita sudah rusak atau bahan aktifnya sudah tidak berfungsi lagi. Jadi kita harus memperhatikan, melihat di mana sebenarnya target yang kemudian kita inginkan. Kemudian ketiga, jika semua sediaan memungkinkan untuk profil stabilitas dan penetrasinya, pemilihan selanjutnya didasarkan pada perkembangan penyakit, kemudian sifat kosmetik, tes pada konsumen, dan kehendak pasar. Jadi kita bisa lihat ketika zat aktifnya dari segi profil stabilitasnya masih bisa dikembangkan, apakah kita lihat penetrasi dari sediaan kita bagaimana. Kemudian perkembangan penyakit. Ini kita lihat perkembangan penyakit yang ada di masyarakat. Apakah jenis sediaan kita ini kita mau kembangkan ke arah mana? Tidak semesti-mesti maunya kita saya mau kembangkan ke sini karena saya suka sediaan ini, kemudian saya suka sediaan itu, maka kita mengambil keputusan hanya berdasarkan seperti itu. Namun lebih bagusnya kita melihat perkembangan penyakit di sekitar kita, bahwa bagaimana sih perkembangan penyakit apa yang banyak. Itulah kemudian menjadi landasan untuk kita membuat jenis sediaan kita berkembang, ya. Kemudian sifat kosmetik dan kepada konsumen. Tentunya kita harus lihat ya, konsumen dalam hal ini kehendak pasar, jangan sampai tingkat kebutuhan krim misalnya kurang, malah kita condongnya membuat jenis sediaan condong ke krim. Jadi kita harus lihat, pintar-pintar melihat juga ya kebutuhan konsumen atau kehendak pasar ketika kita ingin membuat jenis sediaan atau mengembangkan sediaan yang sudah kita buat sebelumnya. Kemudian tahapan formulasi, yang pertama
studi sifat fisika, kimia, farmakologi, dan mikrobiologi. Kemudian toksikologi dan sifat-sifat khusus bahan aktif. Ini harus ditahu ya. Kita harus tahu dulu misalnya kesediaan salep, sifat fisikanya bagaimana, kemudian sifat kimianya bagaimana, apakah misalnya dia sifat fisiknya transparan atau buram dan sebagainya, itu sudah kita bahas ya kemarin bagaimana sifat-sifat fisik atau kimia dari sediaan-sediaan semi solid. Kemudian kita harus lihat mikrobiologinya dalam hal ini, apakah sediaan kita mudah terkontaminasi oleh mikroorganisme atau tidak. Kemudian kita lihat toksikologinya, sifat toksiknya ke tubuh, apakah jangan sampai sifat toksikologinya lebih besar daripada indikasinya ya. Kemudian ada sifat khusus bahan aktif yang kemudian kita harus lihat, harus kita pertimbangkan untuk menyesuaikan bahan-bahan tambahan apa saja yang kemudian kita bisa tambahkan. Kemudian penentuan bentuk sediaan yang sesuai ya. Misalnya jangan sampai kita mau tujuannya untuk pemberian suppositor ya, namun ternyata bentuk sediaannya malah jadi krim. Penggunaannya misalnya di dubur tapi bentuk sediaannya krim, itu kan tidak cocok ya. Jadi kita harus melihat bentuk sediaannya sesuai dengan target atau kegunaannya. Kemudian penentuan dosis, takaran terkecil, dan kemasannya. Kemudian kita harus juga lihat berapa sih dosis yang kemudian harus dibuat. Kemudian takaran terkecil, kenapa kita pakai takaran terkecil? Karena memang dalam suatu pengobatan, baik itu pengobatan secara dari luar ataupun dari dalam, ketika memang pertama orang mengkonsumsi obat, memang dianjurkan kita mulai dari dosis terkecil dulu. Kemudian kemasannya kita harus pertimbangkan kemasan yang baik dan elegan dan bisa kira-kira menarik pasien kemudian untuk membeli produk kita karena dilihat dari kemasannya yang menarik. Kemudian penentuan rancangan spesifikasi sediaannya. Kemudian ini penentuan rancangan spesifikasi sediaan, misalnya dari bahan aktifnya ini kira-kira bahan tambahan apa yang atau komponen-komponen yang lain apa yang kemudian bisa kita tambahkan, misalnya dari pengawetnya kah, kemudian pengikatnya dan sebagainya. Kemudian penyusunan formula. Kemudian lanjut rancangan pembuatan dan evaluasi kontrol kualitas. Ketika sudah formulanya jadi, kemudian sudah ada sudah melalui penyusunan formula, hal yang kemudian harus kita perhatikan atau langkah yang kemudian harus kita lakukan adalah rancangan pengembangan dan evaluasi. Kita membuat rancangan bagaimana sih rancangan pembuatan dan evaluasi ketika misalnya sediaannya atau formula kita sudah jadi atau kontrol kualitasnya, supaya kita bisa memastikan bahwa sediaan yang kemudian kita buat, sediaan yang kemudian kita formulasi itu kualitasnya sesuai dengan standar yang kemudian ditentukan. Kemudian rancangan label, leaflet, kemasan atau wadah. Ini sangat menentukan juga ya, karena misalnya label atau kemasan yang kemudian menarik itu juga bisa meningkatkan nilai jual yang tinggi dari formula yang kemudian kita atau sediaan yang kemudian kita buat. Kemudian kita lanjut penyusunan formula. Yang pertama, penentuan macam komponen disesuaikan dengan kebutuhan untuk mendapatkan sediaan yang bermutu, aman, efektif, stabil, dan expandable. Ini yang harus kita perhatikan juga ya. Dalam menentukan komponen sediaan harus disesuaikan dengan kebutuhannya. Kebutuhan. Apakah misalnya salep ini digunakan untuk apa? Digunakan di mana? Ketika misalnya salep mata, otomatis pemilihan komponennya harus misalnya berarti harus steril ya. Kalau salep mata misalnya berbeda dengan misalnya kalau salep di misalnya salep kulit dan sebagainya. Jadi memang harus diperhatikan dari segi keamanan dan efektifnya. Apakah misalnya salep jangan sampai salep untuk kulit misalnya dia dibuat steril, kemudian salep mata tidak dibuat steril, itu terbalik ya, artinya efektivitasnya kurang. Jadi kita harus mengetahui target kita di mana, tujuan penggunanya apa, sehingga kita bisa menentukan komponen-komponen yang kemudian kita pilih. Kemudian yang kedua, pemilihan bahan yang digunakan harus mengacu pada kepentingan bahan aktif dan jumlah penggunaannya. Dalam pemilihan komponen, hal-hal yang kemudian harus kita perhatikan adalah sifat bahan aktifnya. Jangan sampai komponen-komponen yang kita pilih bertolak belakang atau kontraindikasi dengan bahan aktif itu sendiri. Karena ketika bahan aktif kontraindikasi dengan komponen-komponennya, maka formula yang kemudian kita buat itu tidak akan jadi atau jelek, tidak bisa digunakan.
Kemudian yang ketiga harus mempertimbangkan efektivitas serta keamanan. Ini yang kemudian harus kita perhatikan ya. Jangan cuma karena sekedar kita mengikuti perkembangan penyakit, kemudian kebutuhan pasar, sehingga formula atau sediaan yang kemudian kita buat hanya sekedar sampai tidak melewati proses keamanan, atau misalnya tidak mempunyai izin dari BPOM atau BPOM karena melihat kesempatan di pasar, kemudian kita buat sediaan tanpa mempertimbangkan keamanan dari pasien itu sendiri. Jangan sampai misalnya kalau kita lihat ya, yang banyak sekarang itu banyak kemudian sediaan kosmetik yang kemudian beredar di pasaran, ternyata sediaan kosmetiknya itu tidak berlabel atau tidak mempunyai izin dari BPOM. Itu yang kemudian harus kita perhatikan juga. Kemudian persyaratan formulasi, kita bisa lihat ya, sediaan farmasi harus memenuhi persyaratan safety, ya, kemudian efikasi dan quality. Aspek farmaseutik yang harus dipenuhi yang pertama, stabilitas atau stabil. Jadi memang sediaan atau ketika kita memilih bahan aktif, kemudian komponen-komponen yang kemudian kita gunakan itu memang harus stabil dalam penyimpanan, kemudian bagus dalam proses pembuatan agar mempermudah kita dalam membuat formula itu sendiri atau merancang formula itu sendiri. Kemudian kita melihat dari keamanan yang seperti saya bilang tadi ya, pemilihan zat aktif, pemilihan komponen-komponen itu harus sangat diperhatikan. Jangan sampai ada yang bersifat kontraindikasi antara zat aktif dan komponen-komponen yang mengakibatkan mungkin bisa saja bersifat toksik atau atau bisa merugikan pengguna atau pasien itu sendiri. Kemudian efektivitasnya dalam pemilihan bahan, dalam pemilihan dosis dan sebagainya itu harus efektif sehingga hasil yang kemudian kita dapatkan itu adalah formulasi yang bagus atau yang mantap. Kemudian harus aseptibilitas ya, itu yang kemudian juga harus dipertimbangkan. Kemudian pertimbangan ya, ketika kita ingin khususnya di sedan semi solid, ada beberapa hal yang harus dipertimbangkan. Yang pertama jenis kulit, yang kemudian saya bilang tadi bahwa ketika kita ingin membuat sediaan khususnya misalnya sedan semi solid yang dimana kebanyakan targetnya adalah kulit, jadi kita harus melihat atau harus tahu dulu jenis kulit apa yang kemudian kita targetkan, pasien apa, jenis kulitnya apa dan sebagainya. Itu yang kemudian harus kita pertimbangkan sebagai dasar, sebagai data supaya formula kita sesuai dengan kebutuhan. Kemudian lokasi terjadinya sesi atau misalnya lokasi di mana digunakannya, seperti saya bilang tadi, jangan sampai salep mata yang kemudian ternyata formula dalam pembuatannya tidak steril. Ya, salah satu syarat salep mata kan harus steril. Kemudian preferensi pasien, di mana kita melihat kebutuhan pasien atau kebiasaan pasien kira-kira bagaimana, atau kebutuhan pasien yang dia sukai kira-kira apa, itu yang kemudian harus kita pertimbangkan juga. Preferensi atau pendapat pasien atau sudut pandang pasien tentang sediaan kita. Jadi harus kita juga pertimbangkan hal-hal seperti itu. Kemudian pertimbangan formulasi ini ada yang pertama, kelarutan bahan aktif. Bahan aktif yang biasanya merupakan asam lemah atau base lemah bersifat kurang larut dalam air. Kemudian keberadaannya dalam bentuk molekuler dan atau bentuk trionakan dipengaruhi oleh pH. Jadi kita harus lihat dulu kira-kira kelaratan bahan aktif kita bagaimana. Apakah dia larut dalam air dingin misalnya, atau dia harus larut di air panas dan sebagainya. Kenapa kita harus perlu memperhatikan kelarutan, sehingga nanti pada saat pembuatan atau pada saat formulasi itu kita harus kita ketahui bahwa ini apa yang kita ingin lakukan. Misalnya bahan aktifnya harus larut, berarti tidak mungkin kalau bahan aktif kita larut di air panas, tidak mungkin kita pada saat proses formulasi itu menggunakan air dingin untuk melarutkannya. Jadi kalau kita seperti itu berarti akan ada efektivitasan dalam pembuatan atau perancangan formula. Kemudian stabilitas bahan aktif.
Media air merupakan sarana yang paling bagus untuk terjadinya berbagai macam reaksi dan juga merupakan sarana pertumbuhan mikroba paling banyak. Kita harus pertimbangkan juga stabilitasnya bagaimana. Nah, jangan sampai stabilitas bahan aktif kita kurang bagus sehingga misalnya karena kebanyakan memang sediaan semi solid itu lembab atau berair, memang berarti kalau stabilitasnya kurang aktif berarti kita harus membantu atau menambahkan misalnya pengawet untuk mencegah kontaminasi dari mikroorganisme yang kemudian kalau kita berbicara air dan kemudian lembab-lembab, memang itu adalah salah satu tempat kesukaan dari mikroorganisme untuk berkembang biak atau untuk bertahan hidup. Makanya kita harus lihat, harus perhatikan dan harus mempertimbangkan kira-kira pengawet apa atau antioksidan apa yang kemudian bagus untuk diberikan ke formulasi kita. Kemudian faktor-faktor yang mempengaruhi stabilitas semi solid. Yang pertama pH lingkungan, stabilitas bahan aktif ya maksudnya di situ. Kemudian reaksi hidrolisis dan lainnya. Kenapa pH? Ya seperti yang saya bilang tadi bahwa kita harus tahu dulu pH dari zat aktif kita berapa. Apakah pH itu aman untuk kulit misalnya? Apakah pH itu aman untuk apakah pH kulit itu aman untuk target yang kemudian kita capai. Jangan sampai misalnya pH-nya itu bisa melukai atau merusak struktur kulit yang menjadi target pemberian obat itu atau pemberian sediaan semi solid. Kemudian temperatur dan cahaya. Reaksi-reaksi sehingga mengakibatkan terjadinya perubahan warna, bau. Bila reaksi melibatkan bahan aktif bisa berakibat terhadap efektivitasnya dan mungkin menjadi toksik. Misalnya temperatur dalam penyimpanan misalnya. Ketika sediaan semi solid disimpan dalam keadaan panas atau suhu tinggi bisa saja menyebabkan perubahan fisika, misalnya perubahan bentuk yang mungkin awalnya padat karena krim, tapi karena proses penyimpanannya di tempat atau suhu yang tinggi makanya mengakibatkan krim itu tidak sesuai dengan atau kondisi atau secara fisik ada perubahan ya, ada perubahan. Kemudian dari segi warna misalnya bisa saja berubah karena adanya cahaya matahari dan sebagainya. Itu juga harus diperhatikan. Kemudian kontaminasi mikroba. Air merupakan media pertumbuhan mikroba. Kita ketahui ya kalau kita berbicara masalah sediaan semi solid yang kemudian kita lihat memang dia kebanyakan air kemudian lembab sehingga hal-hal ini harus sangat dipertimbangkan. Karena memang kalau kita berbicara masalah mikroorganisme atau dihubungkan dengan sediaan semi solid memang sangat erat hubungannya ya, karena tempat pertumbuhan atau perkembangbiakan mikroorganisme itu cenderung ke air atau tempat-tempat yang lembab seperti sediaan-sediaan semi solid contohnya. Kemudian kelarutan. Secara kuantitatif didefinisikan sebagai konsentrasi zat terlarut dalam keadaan jenuh pada temperatur tertentu. Secara kualitatif merupakan interaksi spontan dari dua atau lebih zat untuk membentuk dispersi molekuler yang homogen. Proses pertama melibatkan interaksi dari solut, kemudian solut-solut, kemudian solvent-solvent dan solut-solvent. Jadi kemudian harus kita perhatikan juga dalam melihat stabilitas sediaan semi solid, kelarutan juga harus diperhatikan ya. Apakah misalnya yang saya bilang tadi bahwa jangan sampai zat aktif kita larut pada suhu tinggi misalnya atau air panas, namun pada proses pembuatan atau proses formulasi kita menggunakan air dingin, maka tidak akan terjadi atau tidak akan tercipta sediaan-sediaan yang bagus atau bahkan sediaannya tidak bisa digunakan karena stabilitasnya jelek karena dipengaruhi oleh kelarutan, yang mana kelarutan bahan aktif kita harusnya menggunakan air hangat atau air panas, namun pada saat proses pengerjaan kita menggunakan air dingin untuk melarutkannya. Akhirnya ada ketidakmaksimalan atau ada efektivitasan dalam proses formulasi. Akhirnya stabilitas dari sediaan semi solid kita itu jelek atau tidak bisa digunakan. Kemudian suatu saat dilarutkan dalam air ada dua kemungkinan. Yang pertama, larutan ideal ya. Kemudian kelarutan tidak dipengaruhi sifat pelarut, kemudian mempunyai koefisien aktivitas. Kemudian kedua, larutan non ideal. Kelarutan dipengaruhi sifat pelarut, kemudian harga koefisien, kemudian aktivitas bergantung suhu larutan, sifat solut atau solvent. Yang kemudian
Kita lihat ketika bahan atau zat dilarutkan dalam air, bisa saja ada dua kemungkinan. Yang pertama, larutan itu ideal, artinya larutan itu tidak dipengaruhi. Kelarutannya tidak dipengaruhi oleh sifat pelarut. Misalnya walaupun zat aktif dicampurkan dengan suatu air, itu akan tidak larut, atau zat cair itu kan tidak larut karena kelarutannya ideal. Artinya pelarut ini tidak mempengaruhi zat aktif yang kemudian kita pilih. Kemudian ketika larutannya non ideal, berarti kelarutan dipengaruhi oleh sifat pelarut, di mana ketika zat aktif kita dicampurkan dengan air atau ada dalam air, itu bisa larut di situ. Kemudian aktivitas tergantung suhu yang kemudian saya jelaskan tadi, bahwa ketika misalnya airnya atau cairan itu dalam keadaan panas, berarti bisa saja zat aktif kita bisa larut di dalamnya. Oke, mungkin part 1 sampai di sini, nanti kita lanjut ke part 2 di video selanjutnya. Terima kasih.